Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat. Bertemu lagi kita dalam video virtual kita untuk membahas materi masih tentang bahasa Inggris kelas 8. Oke, melanjutkan pembahasan sebelumnya which is about chapter 3 and now we are going to talk about chapter 4. Sekarang kita akan belajar tentang bab 4 atau materi bab 4 dengan tema by the theme is Happy Birthday Lina. Selamat ulang tahun Lina. Happy birthday. Selamat ulang tahun. Nah, KD-nya ini ya atau kompetensi dasarnya ini bisa kalian lihat sendiri. Kemudian untuk indikator pembelajaran pada bab 4 ini ada 3. Yang pertama invite someone to do something atau artinya mengajak orang untuk melakukan sesuatu. Invite itu artinya mengajak. Nah, someone itu artinya orang atau seseorang. To do, untuk melakukan. To itu untuk, do melakukan. Something itu sesuatu. Nah, kemudian indikator yang kedua, giving instruction. Nah, giving artinya memberikan, instruction artinya arahan. Atau bahasa kita, atau bahasa sederhana kita sehari-hari, giving instruction ini artinya menyuruh. Kemudian indikator yang ketiga, asking permission, artinya meminta izin. Asking itu meminta, permission itu izin. Nah, tujuan pembelajarannya di bawah ini. Kalian bisa cek sendiri ya. Oke, langsung saja kita mulai ya untuk mempersingkat waktu biar durasi videonya tidak panjang, tidak menghabiskan kuota kalian untuk menontonnya. Sekarang kita akan masuk pada pembahasan yang pertama, indikator pembelajaran pertama, inviting someone to do something. Inviting someone to do something artinya mengundang orang untuk melakukan sesuatu. Apa sih maksudnya? Oke, sebelum kita mulai masuk kepada pembahasan materi secara dalam, marilah kita membuka pembelajaran kita dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjutkan ya. Inviting someone to do something itu artinya adalah ungkapan yang digunakan untuk meminta orang lain melakukan sesuatu yang kita inginkan. Nah, cara mengundang orang lain untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan bagaimana? Ini ada contoh kalimat yang bisa kalian gunakan ketika kalian ingin mengundang seorang untuk melakukan sesuatu. Misal, coba perhatikan. Di sini ada titik-titik nih ya. Titik-titik ini penjelasannya ada di mana? Nih, catatannya nih. Tanda titik-titik pada contoh ungkapan di atas dapat kalian isi dengan menggunakan kalimat yang kalian inginkan sesuai dengan kebutuhan pada momen itu. Maksudnya sesuai tema yang ingin kalian bicarakan. Misal, coba perhatikan. Di sini ada kalimat would you like to come to. Nah, artinya maukah kamu datang ke titik-titik. Nah, datang kemana ini? Nah, yang titik-titik ini kalian isi sesuai dengan tema pembicaraan kalian. Misal, kalau saya nih ya, saya mau undang orang ke pesta saya, misal. Would you like to come to? Nah, yang titik-titik ini saya ganti. Pesta saya, bahasa Inggrisnya apa? My party. Nah, selesai. Berarti yang titik-titik itu diganti dengan kata atau ungkapan my party. Itu maksudnya. Nah, kemudian kalimat yang bisa kita gunakan untuk mengundang juga ada pada poin yang kedua ini. Coba perhatikan. I want to invite you to. Nah, saya ingin mengundangmu kemana? Misal tadi ya, ke pesta saya misalnya. Atau pesta ulang tahun saya misalnya. Bahasa Inggrisnya apa? My birthday party. Nah, berarti titik tadi diganti dengan kata my birthday party. Artinya pesta ulang tahun saya. Nah, ini contohnya. Kemudian lanjut. Ini agak simple, sederhana ya. Biasanya ke teman-teman kita, seharian kita gunakan kalimat ini. I want you to. Saya ingin kamu untuk, misal, untuk misal, to sleep well. Misal, saya mau kamu tidur nyenyak. Artinya kita mengundang orang lain untuk bisa tidur nyenyak. Beside me, di sampingku. Beside itu di samping, me itu aku atau saya. Nah, ini sederhana. I want you to. Saya ingin kamu untuk. Nah, untuknya itu titik-titik. Nah, titik-titik ini diisi sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, maunya orang itu ngapain untuk kita. Misal, I want you to go to the canteen with me. Misal, go to the canteen with me. Nah, saya ingin kamu pergi ke kantin bersamaku. Artinya kita ngundang orang untuk pergi ke kantin bersama kita. Ini maksudnya ya.
Nah, jadi saya ulangi sekali lagi, yang titik-titik itu kalian isi sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalian maunya orang itu ngapain. Nah, ini yang paling sederhana lagi, lebih sederhana daripada I want you to, hanya menggunakan can you. Misal, can you go with me? Go with me. Mau nggak kamu pergi denganku? Atau bisa nggak kamu pergi denganku? Nah, itu contohnya ya. Jadi titik-titik ini saya ulangi sekali lagi, diisi sesuai keperluan dan kebutuhan kalian. Nah, udah saya jelaskan satu persatu makna katanya ya. Sekarang di bawah ini bagian daripada penjelasan yang ini tadi ya. Untuk mengisi titik-titik ini kalian perhatikan pedoman pada catatan ini. Nah, kalau sudah dibaca ini maka di sini saya hadirkan contoh tertulisnya. Misal, saya menggunakan kalimat yang kedua ini. I want to invite you to. Ini ya, I want to invite you to. Nah, apa? To apa? Saya ingin mengundang kamu kemana? Misal, come to my wedding party. Datang ke pesta pernikahan saya. Berarti ini isi daripada titik-titik tadi. Saya kasih tanda kurung biar kalian tidak bingung ya. Jadi, titik-titik ini diisi dengan kalimat sesuai kebutuhan kita atau tema yang ingin kita bicarakan. Nah, jelas ya? Oke, nah sebagai pedoman untuk kalian di sini saya hadirkan contoh percakapan satu. Nah, contoh percakapan ini cara membacanya seperti ini. Coba perhatikan. Hi, good morning. This is Auntie. Oh, hi Auntie. How are you? I just got Andy's birthday invitation card. Will you come with me? Ini. Will you come with me? Sure. When does the event? Tomorrow evening. Alright. I will pick you up. Thanks, Benny. Nah, ini contoh percakapannya. Sengaja tidak saya terjemahkan ke bahasa Inggris untuk melatih eksplorasi kalian dalam mentranslatekan ke dalam bahasa Indonesia. Maksud saya tidak saya terjemahkan ke bahasa Indonesia ya tadi ya. Nah, mohon maaf, keselimpet lidahnya. Kemudian tugas 10 kalian di sini yang pertama, terjemahkan percakapan pada contoh percakapan satu di atas ke dalam bahasa Indonesia. Nah, yang mana sih? Yang ini nih. Terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, buatlah rangkuman materi tentang penggunaan pronoun, kata ganti. Kalian bisa cari di internet atau membuka kembali buku catatan bahasa Inggris kelas 7 kalian. Contohnya apa sih kalau pronoun itu? Pronoun itu yang ini loh. Yang I, atau saya bikinkan tabelnya ya. Saya bikinkan tabelnya biar kalian tidak susah untuk mencari referensi materinya. Pronoun itu yang begini nih, ada yang posisinya sebagai subjek, kemudian ada posisinya sebagai objek, ada sebagai possessive adjektif, kemudian ada yang posisinya sebagai possessive pronoun. Nah, ini yang dimaksud dengan pronoun. Pronoun itu kan kata ganti. Nah, di sini ada penjelasannya. Pronoun kata ganti. Kemudian yang posisinya sebagai subjek itu ada I, you, they, we, he, she, it. Nah, ketika dia berposisi sebagai objek, maka I berubah jadi me, you berubah jadi you, kemudian they berubah jadi them, dan seterusnya dan seterusnya. Kalian isi atau cari rangkuman materinya sampai terisi 4 kolom ini. Kalian bikin seperti ini. Nah, setelah 4 kolom ini terisi, maka selesai sudah tugas kalian. Karena yang pertama atau tugas pertama kan hanya disuruh menerjemahkan ini ke bahasa Inggris. Kemudian tugas yang kedua ini, bikin tabel seperti ini, kalian isi sesuai dengan instruksi saya dengan contoh ini. Jelas ya? Oke, saya rasa sudah cukup jelas. Kalau ada pertanyaan silahkan komen-komen di kolom komentar. Kemudian jangan lupa tulis nama kalian di kolom komentar sebagai bukti hadir atau daftar hadir kalian. Kalian juga membuktikan bahwa kalian sudah menonton video itu dengan mengomentari video itu dengan menulis nama kalian pada kolom komentar. Saya rasa demikian pembahasan pada materi pertama ini untuk bab ini. Saya akhiri. Nasrul Muwafatun Karib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.